Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wora Eka Wulan Antika dengan NIM K73251112. Pada video ini saya akan membahas tentang pendidikan anti korupsi, mulai dari pengertian sampai kenapa nilai anti korupsi itu penting banget buat kita sebagai mahasiswa. Yuk langsung aja. Kalian tahu nggak sih apa itu korupsi? Jadi, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau kepercayaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok. Intinya, korupsi terjadi ketika seseorang tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan jujur dan menggunakan posisi atau wewenang yang ia miliki untuk kepentingannya sendiri. Korupsi bukan hanya soal tindakan yang terlihat, tetapi juga berkaitan dengan sikap dan niat di baliknya. Setiap tindakan korupsi selalu melibatkan pelanggaran terhadap aturan, norma, dan nilai moral. Orang yang melakukan korupsi biasanya mengabaikan keadilan, integritas, dan tanggung jawab yang seharusnya melekat pada perannya. Korupsi juga dianggap sebagai tindakan yang dapat merusak sistem yang ada dalam suatu organisasi, lembaga, atau negara. Karena ketika korupsi terjadi, proses yang seharusnya berjalan secara jujur dan transparan menjadi bias oleh kepentingan pribadi. Hal ini membuat keputusan, kebijakan, dan kerja institusi tidak lagi berdasarkan aturan yang benar, tetapi dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Selain itu, korupsi menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan ketika seseorang menyalahgunakan kekuasaan, struktur sosial, dan tata kelola yang seharusnya memberikan keseimbangan menjadi terganggu. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem juga ikut melemah karena korupsi merusak nilai kejujuran dan keterbukaan. Dalam jangka panjang, korupsi menghambat perkembangan masyarakat dan negara. Proses pembangunan tidak berjalan secara maksimal karena nilai-nilai integritas tergeser oleh kepentingan pribadi. Itulah sebabnya korupsi dipandang sebagai perbuatan yang merugikan banyak pihak, baik dari sisi moral, sosial, hingga tata kelola pemerintahan. Secara sederhana, korupsi bisa dipahami sebagai tindakan yang bertentangan dengan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Korupsi muncul ketika seseorang mengabaikan etika dan memilih untuk memprioritaskan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang bentuk-bentuk korupsi. Mungkin kita sering dengar kata korupsi, tapi sebenarnya korupsi itu punya banyak bentuk, bukan hanya soal mengambil uang negara. Bentuk korupsi yang pertama adalah suap atau menyuap. Ini terjadi ketika seseorang memberikan uang, hadiah, atau fasilitas tertentu supaya orang lain memenuhi keinginannya. Misalnya, ingin dipermudah urusan, ingin menang sebuah tender, atau ingin lolos dari masalah. Suap ini membuat aturan jadi tidak adil dan merugikan banyak orang. Bentuk yang kedua adalah penggelapan uang. Ini terjadi ketika seseorang memakai uang organisasi atau negara atau uang yang dititipkan untuk kepentingan pribadi. Misalnya uang proyek, uang kas, atau dana bantuan dipakai untuk hal-hal pribadi. Penggelapan uang ini termasuk pelanggaran berat karena uang yang harusnya untuk masyarakat malah hilang. Selanjutnya ada nepotisme, tindakan memilih atau memberikan jabatan kepada keluarga, teman, atau orang tertentu hanya karena hubungan dekat, bukan karena kemampuan. Akibatnya, orang yang sebenarnya lebih kompeten jadi tidak mendapat kesempatan dan pekerjaan tidak berjalan maksimal. Bentuk korupsi berikutnya adalah manipulasi data atau laporan. Biasanya dilakukan dengan memalsukan laporan keuangan, mengubah data proyek, atau menyembunyikan informasi penting. Tujuannya untuk menutupi kesalahan atau mendapatkan keuntungan tertentu. Hal seperti ini membuat data tidak lagi bisa dipercaya. Berikutnya, ada gratifikasi ilegal. Gratifikasi sebenarnya adalah pemberian seperti hadiah atau fasilitas, tapi menjadi korupsi kalau pemberian itu berkaitan dengan jabatan dan bisa mempengaruhi keputusan seseorang.
Misalnya, seseorang menerima fasilitas mewah sebagai imbalan agar membuat keputusan tertentu. Dan yang terakhir adalah penyalahgunaan wewenang. Ini terjadi ketika seseorang menggunakan kekuasaan atau jabatan yang ia miliki untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Misalnya, memutuskan sesuatu yang harusnya untuk kepentingan umum, tapi diarahkan untuk kepentingannya sendiri atau kelompoknya. Semua bentuk korupsi ini memiliki dampak yang besar bagi masyarakat karena merusak kepercayaan, menghambat pembangunan, dan merugikan banyak orang. Karena itu, penting untuk mengenali bentuk-bentuk korupsi ini supaya kita bisa ikut mencegahnya sejak dini. Selanjutnya, saya akan membahas salah satu masalah besar yang dapat merusak suatu negara, yaitu korupsi. Saya akan fokus pada beberapa dampaknya terhadap masyarakat dan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dapat meningkatkan kemiskinan. Korupsi membuat dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan rakyat malah masuk ke tangan orang tertentu. Contohnya, anggaran untuk membangun sekolah, rumah sakit, atau bantuan sosial justru dilewehkan. Akibatnya, fasilitas umum tidak memadai dan bantuan untuk masyarakat miskin tidak sampai. Hal ini membuat kemiskinan semakin meningkat karena rakyat tidak mendapatkan hak yang seharusnya mereka terima. Yang kedua, korupsi dapat menimbulkan ketimpangan sosial. Korupsi membuat kesenjangan antara si kaya dan si miskin menjadi semakin besar. Mereka yang melakukan korupsi semakin kaya, sementara rakyat biasa semakin sulit memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketimpangan sosial ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial, rasa ketidakadilan, bahkan memicu konflik di masyarakat. Ketiga, korupsi dapat merusak kepercayaan publik. Ketika kasus korupsi terus terjadi, masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah ataupun lembaga-lembaga publik. Rakyat menjadi ragu apakah keputusan yang diambil benar-benar untuk kepentingan umum atau hanya untuk kepentingan oknum tertentu. Jika kepercayaan publik hilang, maka kestabilan negara juga ikut terganggu. Selanjutnya, korupsi dapat melemahkan nilai kejujuran. Korupsi adalah bentuk ketidakjujuran yang sangat besar. Jika tindakan ini terus terjadi, masyarakat, terutama generasi muda, bisa menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas jadi melemah. Ini berbahaya karena bangsa yang maju membutuhkan warga yang jujur dan berakhlak. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa korupsi memiliki dampak yang sangat merugikan, meningkatkan kemiskinan, memperlebar ketimpangan sosial, merusak kepercayaan publik, dan melemahkan nilai kejujuran. Mari bersama-sama menolak korupsi mulai dari hal kecil, bersikap jujur, bertanggung jawab, dan selalu menghargai hak orang lain. Selanjutnya kalian tahu gak sih apa itu pendidikan anti korupsi? Kalau belum tahu, aku akan menjelaskan apa itu pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah sebuah upaya sistematis untuk membentuk karakter individu agar mereka memiliki kesadaran, sikap, dan perilaku yang menolak segala bentuk korupsi. Artinya, pendidikan ini bukan hanya memberi pengetahuan tentang apa itu korupsi, tetapi juga membentuk cara berpikir dan tindakan seseorang supaya selalu menjunjung tinggi kejujuran. Melalui pendidikan ini, masyarakat, khususnya pelajar, diharapkan memahami bahwa korupsi adalah tindakan yang merugikan banyak orang dan harus dicegah sejak dini. Selanjutnya, tujuan dari pendidikan anti korupsi. Tujuan pertama adalah menumbuhkan kesadaran mengenai bahaya korupsi. Melalui pendidikan anti korupsi, siswa dan mahasiswa diajak untuk memahami bahwa korupsi bukan sekedar tindakan kecil yang melanggar aturan, tetapi sebuah kejahatan yang merugikan masyarakat luas. Dampaknya bisa terasa pada pembangunan yang terhambat, pelayanan publik yang buruk, hingga hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan memiliki kesadaran ini, generasi muda akan lebih berhati-hati dan
tidak mudah tergoda untuk melakukan perbuatan curang dalam bentuk apapun. Tujuan kedua adalah membentuk karakter yang jujur. Kejujuran bukan hanya soal berkata benar, tetapi juga berani mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai moral. Pendidikan anti korupsi mengajarkan pentingnya integritas, sikap bertanggung jawab, dan perilaku adil dalam kehidupan sehari-hari. Ketika nilai kejujuran tertanam sejak kecil, maka generasi masa depan akan tumbuh sebagai individu yang berkarakter kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh praktek korupsi. Tujuan berikutnya adalah menanamkan budaya transparansi dan akuntabilitas. Transparansi berarti terbuka dalam mengambil keputusan, sedangkan akuntabilitas berarti berani bertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan. Melalui pendidikan ini, siswa dapat belajar bagaimana bersikap terbuka, tidak menyembunyikan kesalahan, serta selalu menjaga kepercayaan yang diberikan. Budaya ini penting untuk membangun lingkungan sekolah, kampus, maupun masyarakat yang bersih dan bebas dari korupsi. Dengan memahami tujuan-tujuan ini, kita diharapkan ikut berperan aktif menciptakan generasi anti korupsi. Pendidikan bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter. Selanjutnya ada nilai dalam pendidikan. Dalam dunia pendidikan, pembentukan karakter menjadi bagian penting yang harus ditanamkan sejak dini. Ada berbagai nilai utama yang perlu diajarkan kepada siswa agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang baik, berintegritas, dan bertanggung jawab. Mari kita bahas apa saja nilai-nilai tersebut. Nilai pertama adalah kejujuran. Kejujuran menjadi dasar dari semua perilaku baik. Dengan bersikap jujur, siswa belajar untuk tidak menipu, tidak mencuri, dan tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Sikap jujur sejak kecil akan membentuk pribadi yang dapat dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, ada nilai tanggung jawab. Ini mengajarkan siswa untuk menyelesaikan tugas tepat waktu, menjaga barang-barang milik sekolah, serta memahami konsekuensi dari setiap tindakan. Tanggung jawab adalah kemampuan penting yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari maupun di masa depan. Yang selanjutnya ada nilai disiplin. Disiplin berarti mematuhi aturan yang berlaku dan memiliki kebiasaan yang teratur. Misalnya, datang tepat waktu, menaati peraturan sekolah, dan mengatur waktu dengan baik. Dengan disiplin, siswa akan menjadi pribadi yang lebih tertib dan terarah. Selanjutnya, ada nilai keadilan. Keadilan berarti bersikap adil kepada semua orang tanpa memandang perbedaan. Siswa diajarkan untuk tidak memihak, tidak diskriminatif, dan tidak merugikan teman lain. Keadilan membantu menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis. Yang kelima, ada kerja keras. Kerja keras juga merupakan nilai penting dalam pendidikan. Melalui kerja keras, siswa belajar untuk berusaha maksimal, tidak mudah menyerah, dan terus berjuang mencapai tujuan. Kebiasaan ini akan membantu mereka sukses di masa depan. Yang keenam, ada nilai sederhana. Sederhana berarti tidak berlebihan dalam bersikap maupun berpenampilan. Nilai ini mengajarkan siswa untuk bersyukur, tidak boros, dan tetap rendah hati. Kesederhanaan juga membantu siswa memahami makna hidup yang lebih baik. Nilai berikutnya adalah berani. Berani bukan berarti nekat, tetapi memiliki keberanian untuk berkata benar, mengakui kesalahan, dan membela hal yang baik. Sikap berani akan melatih siswa menjadi pribadi yang kuat dan tegas. Nilai-nilai dalam pendidikan ini sangat penting untuk membentuk karakter generasi muda yang berkualitas. Dengan memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, siswa dapat tumbuh menjadi pribadi yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Pendidikan karakter adalah fondasi bagi masa depan yang lebih baik. Kemudian ada peran mahasiswa. Mahasiswa dikenal sebagai
agen perubahan. Dalam upaya pencegahan korupsi, mahasiswa memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk lingkungan kampus dan masyarakat luas. Berikut adalah beberapa peran utama mahasiswa dalam membangun budaya anti korupsi. Peran pertama adalah mengedukasi masyarakat tentang bahaya korupsi. Mahasiswa memiliki akses terhadap informasi, wawasan, dan kemampuan berpikir kritis yang lebih luas. Dengan bekal itu, mahasiswa dapat menyebarkan pengetahuan mengenai dampak buruk korupsi dan pentingnya integritas. Edukasi bisa dilakukan dengan cara sederhana, seperti berdiskusi, membuat konten edukatif di media sosial, atau ikut terlibat dalam kegiatan sosial yang mengkampanyekan anti korupsi. Semakin banyak masyarakat yang sadar, semakin kecil ruang untuk terjadinya korupsi. Peran kedua adalah menjaga integritas akademik. Korupsi tidak selalu berbentuk uang. Kecurangan kecil seperti menyontek, plagiasi, atau memanipulasi data penelitian juga termasuk tindakan yang melanggar integritas. Mahasiswa harus menjadi contoh dalam menjaga kejujuran di lingkungan kampus. Ini adalah latihan nyata untuk membentuk karakter anti korupsi sejak dini, sebelum nantinya terjun ke dunia kerja atau masyarakat. Peran berikutnya adalah menjadi teladan dalam perilaku jujur dan disiplin. Mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga harus mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab akan memberikan pengaruh positif bagi teman-teman dan lingkungan sekitarnya. Keteladanan adalah bentuk tindakan paling nyata dalam mencegah korupsi, karena perubahan besar berawal dari kebiasaan kecil yang baik. Dengan perannya yang penting, mahasiswa memiliki kesempatan besar untuk membantu membangun bangsa yang bebas dari korupsi. Melalui edukasi, integritas akademik, dan keteladanan, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang berkontribusi nyata dalam menciptakan lingkungan yang bersih, jujur, dan berintegritas. Sebagai penutup, kita perlu memahami kembali mengapa pendidikan anti korupsi begitu penting dalam kehidupan kita. Korupsi bukan sekedar kesalahan kecil, tetapi sebuah tindakan yang membawa dampak besar bagi kemajuan suatu bangsa. Korupsi merupakan ancaman serius yang bisa merusak berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ketika korupsi merajalela, pembangunan menjadi terhambat, keadilan sulit tercapai, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berkurang. Karena itu, korupsi bukan hanya masalah individu, tetapi masalah seluruh bangsa. Dampaknya bisa dirasakan oleh semua orang, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi secara keseluruhan. Dengan memahami pentingnya pendidikan anti korupsi, kita semua diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan bangsa yang lebih jujur, adil, dan penuh integritas. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil, dan pendidikan adalah langkah pertama yang paling penting. Mari bersama-sama membangun masa depan Indonesia yang lebih bersih. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan singkat tentang pentingnya pendidikan anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, perubahan itu nggak harus besar, cukup mulai dari diri sendiri, dari kebiasaan jujur, disiplin, sampai berani berkata tidak pada segala bentuk kecurangan. Dan sekarang, ayo kita kuatkan komitmen bareng-bareng. Aksi nyata tanpa korupsi, ayo wujudkan generasi berintegritas, mulai dari diri lawan korupsi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.